Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Prastuti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang deteksi dini penyimpangan perkembangan KPSP pada anak usia 72 bulan atau 6 tahun. Jadi, deteksi dini penyimpangan perkembangan ini berfungsi untuk mengetahui si anak apakah mengalami gangguan perkembangan atau keterlambatan, baik gangguan daya lihat maupun daya dengar. Upaya deteksi yang dilakukan di puskesmas itu menggunakan 3 jenis instrumen. Yang pertama itu adalah KPSP, yang kedua adalah tes daya lihat, dan yang ketiga adalah tes daya dengar. KPSP merupakan screening pendahuluan untuk menilai perkembangan anak usia 0 sampai 72 bulan. Alat yang digunakan untuk penilaian KPSP tersendiri adalah lembar KPSP sesuai umur dan alat yang harus disiapkan. Daftar pertanyaan di KPSP ini ada 10 pertanyaan per umur ya. Jadi, pertanyaan ini harus dijawab antara iya atau tidak oleh anak ataupun orang tua. Cara untuk menggunakan KPSP yang pertama yaitu pada saat pemeriksaan anak harus dibawa. Yang kedua, tanyakan umur dengan menanyakan tanggal, bulan, dan tahun anak lahir. Yang ketiga, setelah mengetahui umur si anak, tentukan lembar KPSP sesuai dengan umur anak. Yang keempat, lembar KPSP ada 10 pertanyaan yang harus dijawab iya atau tidak oleh anak maupun orang tua. Jelaskan kepada orang tua agar tidak ragu-ragu atau takut untuk menjawabnya. Oleh karena itu, pastikan orang tua mengerti apa yang ditanyakan kepadanya. Tanyakan pertanyaan tersebut secara berurutan satu persatu, dan satu pertanyaan hanya ada satu jawaban antara iya atau tidak. Lalu ajukan pertanyaan berikutnya setelah orang tua maupun anak selesai menjawab pertanyaan sebelumnya. Dan yang terakhir, teliti kembali apakah semua pertanyaan sudah terjawab semuanya. Pertanyaan yang pertama, dapatkah anak menyusun 8 buah kubus tanpa menjatuhkan kubus yang satu dengan yang lainnya? Pertanyaan yang kedua, dapatkah anak bermain peta umpet ataupun ular naga sesuai dengan aturan yang diterapkan? Dek, ini nanti main peta umpet ya. Mbak Indah nanti hitung 1 sampai 10 adik sembunyi ya. Mbak Indah tutup mata. Mbak Indah hitungin 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertanyaan yang ketiga, dapatkah anak mengenakan celana panjang, kaos kaki, baju tanpa dibantu sedikit pun? Dibenerin. Pintar. Pertanyaan yang keempat, dapatkah anak menyebutkan nama lengkapnya tanpa dibantu? Nama saya nama panjang Yasmin Chandra Muhyiddin. Umurnya? Umurnya 6 tahun. Rumahnya? Trurajaya. Pertanyaan kelima, si penilai akan menanyakan kepada anak seperti jika kedinginan apa yang dilakukan, jika lapar apa yang dilakukan, dan jika lelah apa yang dilakukan. Apa yang adik lakukan ketika kedinginan? Cimutan. Kalau lapar?
Maem. Kalau lelah? Istirahat. Ya, pinter. Pertanyaan yang keenam, dapatkah anak memakaikan bajunya sendiri atau memakaikan baju kepada boneka? Hai boy. Pertanyaan yang ketujuh, dapatkah anak berdiri dengan satu kaki selama 6 detik? Satu lagi. Dihitungi 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaki satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Pertanyaan yang kedelapan, si penilai akan menyiapkan satu buah lembar kertas yang di situ ada garis pendek dan panjang. Dan pemeriksa meminta anak untuk menunjukkan mana garis yang lebih panjang. Jika benar, maka anak lolos di pertanyaan yang kedelapan ini dan lanjut untuk ke pertanyaan yang 9. Kasih tahu Mbak Indah ya, garis mana yang lebih panjang. Kalau gambar ini mana yang lebih panjang? Ini. Kalau ini? Ini. Kalau Mbak Indah putar gini, yang lebih panjang? Mana? Ini. Ya. Kalau yang ini? Ini. Mana? Ini. Ya. Kalau diputar gini, yang lebih panjang? Kalau ini? Ini. Ya, pintar. Pertanyaan yang ke-9, dapatkah anak menggambar sesuai dengan contoh yang diberikan oleh penilai? Beri 3 kali kesempatan kepada anak jika gambarnya masih salah. Pertanyaan yang ke-10 yaitu bentuk perintah. Ikuti perintah dengan seksama, seperti letakkan kertas di depan, letakkan kertas di belakang, letakkan kertas di bawah meja. Ikuti perintah Mbak Indah ya. Letakkan kertas di depan adik. Di depannya adik, mana? Nah, di samping? Samping kiri? Di belakang. Sekarang letakkan kertas di bawah meja. Sekarang ambil lagi. Dah. Yeay. Setelah semua pertanyaan diajukan kepada orang tua maupun anak, lakukan interpretasi hasil pemeriksaan KPSP. Penilaian yang dilakukan yaitu yang pertama, jika jawaban iya berjumlah 9 sampai 10 berarti anak normal dan sesuai dengan tahapan perkembangan. Bila jawaban ya kurang dari 9, maka perlu diteliti tentang cara menghitung usia dan kelompok pertanyaan apakah sudah sesuai, dan kesesuaian jawaban orang tua dengan maksud pertanyaan yang diajukan. Dan apabila ada kesalahan pemeriksaan KPSP harap dilakukan pengulangan.
Bila setelah diteliti jawaban iya berjumlah 7-8, berarti perkembangan anak meragukan. Perlu dilakukan kunjungan ulang 2 minggu kemudian dengan pertanyaan yang sama. Jika dengan pertanyaan yang sama dan hasilnya tetap sama, itu berarti anak mengalami penyimpangan dalam perkembangannya. Bila jawaban kurang dari 6, berarti anak kemungkinan mengalami penyimpangan dan harus dibawa atau dirujuk ke rumah sakit untuk memerlukan perawatan lebih khusus atau pemeriksaan lebih lanjut.